Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam Sensia et Laborem. Pagi hari ini kita akan membaca Injil Suci sebelum kita melaksanakan tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelumnya marilah kita mulai dengan doa agar apa yang akan kita baca dan kita renungkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Syukur kami hunjukkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, juga atas perlindungan kami dalam tidur semalam. Dan saat ini kami Kau beri kesehatan untuk memulai hidup, memulai aktivitas kami, dan melaksanakan tugas kami sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Dan kami kini akan membaca Injil Suci-Mu dan merenungannya. Kiranya Roh Kudus yang akan membimbing kami, sehingga kami dapat menerima, mencerna, dan melaksanakannya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Injil Suci pada pagi hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 12-16, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 19. Perikop yang pertama adalah Yesus memanggil ke-12 rasul, dan perikop yang kedua Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Perikop yang kedua, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Suci. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dari Injil tadi ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah berdoa sebelum mengambil keputusan. Saat itu Tuhan Yesus akan menentukan 12 orang rasul yang akan meneruskan tugasnya, menyebarkan ajarannya di dunia. Hal ini merupakan hal yang penting, sehingga Tuhan Yesus memohon tuntunan Roh Kudus sebelum mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus ketika kita akan mengambil keputusan penting, ketika kita akan melangkah. Janganlah hendaknya kita mengandalkan akal budi sendiri, supaya kita tidak tersesat. Marilah kita senantiasa mengandalkan Allah semata dalam setiap langkah kita.
Meskipun kita diberi akal budi dan kehendak bebas, supaya hanya kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, murid-murid datang untuk mendengarkan. Dan sebagian orang juga datang untuk mohon kesembuhan, mohon diuraikan dari pergumulan dan permasalahannya. Pada saat itu, murid-murid Yesus datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan ataupun dibebaskan dari kerasukan setan. Adakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk disembuhkan atau hanya untuk dibebaskan dari pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi? Dalam bacaan Injil ini menunjukkan bahwa murid-muridnya datang untuk mendengarkan Dia. Sekarang kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Selama ini, apakah kita lebih banyak datang kepada Tuhan hanya untuk memohon dan meminta berkat atau mukjizat? Ataukah kita mendengarkannya, kita ingin melaksanakan perintahnya? Semoga kita datang bukan hanya untuk permohonan-permohonan, tetapi lebih untuk mendengarkan firman-Nya, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena dengan firman itulah perjalanan hidup kita akan selalu diterangi dan dituntun oleh Sang Penolong kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa mencari Sang Firman, mendengarkannya, dan melaksanakan apa yang disabdakannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melaksanakan firman Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Engkau memberikan teladan kepada kami untuk selalu berdoa kepada Bapa sebelum melangkah, terutama sebelum mengambil keputusan penting. Engkau juga mengingatkan kami agar senantiasa mendengarkan firman-Mu, agar kami selalu diterangi dalam setiap langkah kaki dalam menjalani hidup ini. Kiranya Kau berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kau beri kami kesehatan, Kau berkati segala usaha kami, sehingga apa yang kami perbuat sepanjang hari ini pantas kami persembahkan demi kemuliaan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.